Florian Wirtz, gelandang serang Bayer Leverkusen, mengalami cedera ligamen pada pergelangan kaki kanannya saat pertandingan Bundesliga melawan Werder Bremen pada Sabtu, 8 Maret tahun 2025. Cedera ini memaksanya keluar lapangan pada menit ke-59 dan diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Kehilangan Wirtz merupakan pukulan berat bagi Leverkusen, terutama menjelang pertandingan penting. Selain absen dalam leg 2 babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich, Wirtz juga diperkirakan tidak akan tampil dalam pertandingan perempat final Nations League bersama tim nasional Jerman melawan Italia pada akhir Maret. Direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfs, menyatakan keyakinannya bahwa Wirtz akan kembali bermain sebelum musim berakhir. Ia menekankan pentingnya dukungan tim untuk mengatasi absennya pemain kunci tersebut. Mohamed Salah, bintang Liverpool, asal Mesir, dikabarkan telah menawarkan dirinya untuk pindah ke FC Barcelona sebagai agen bebas pada musim panas mendatang. Kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada Juni tahun 2025, memberikan kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub lain tanpa biaya transfer. Namun, langkah ini menghadapi kendala finansial. Salah saat ini menerima gaji sekitar 15 juta euro per tahun di Liverpool, jumlah yang sulit dipenuhi oleh Barcelona tanpa pemotongan gaji yang signifikan. Selain itu, klub Arab Saudi, Al Hilal, telah menawarkan gaji yang jauh lebih besar, yang mungkin sulit ditolak jika faktor finansial menjadi prioritas bagi Salah. Dengan demikian, masa depan Mohamed Salah tetap tidak pasti, tergantung pada prioritasnya antara tantangan baru di Eropa atau iming-iming gaji besar di Timur Tengah. Arsenal Football Club tengah merencanakan belanja besar pada jendela transfer musim panas mendatang, dengan total anggaran mencapai sekitar 300 juta sterlin. Andrea Berta, yang diperkirakan akan diumumkan sebagai direktur olahraga baru Arsenal, akan memimpin upaya ini. Target utama Arsenal meliputi Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 60 juta sterlin, serta Alexander Isak yang dipatok dengan harga 105 juta sterlin. Selain itu, Martin Zubimendi dari Real Sociedad juga menjadi incaran dengan biaya transfer sekitar 50 juta sterlin. Pada jendela transfer sebelumnya, Arsenal telah mengeluarkan lebih dari 200 juta sterlin untuk mendatangkan pemain seperti Declan Rice, Kai Havertz, dan Jurrien Timber. Selain itu, Raheem Sterling bergabung dengan status pinjaman dari Chelsea, dan kiper Neto juga didatangkan dengan status pinjaman. Perubahan personel juga terjadi dengan kepergian Eddie Nketiah ke Crystal Palace seharga sekitar 30 juta sterlin, dan Aaron Ramsdale yang pindah ke Southampton dengan biaya awal 18 juta sterlin, yang dapat meningkat menjadi 25 juta sterlin jika Southampton terhindar dari degradasi. Pada pertandingan leg kedua, babak 16 besar Liga Eropa antara Manchester United dan Real Sociedad di Old Trafford, Manchester United berhasil meraih kemenangan 4-1, memastikan kelolosan dengan agregat 5-2 ke perempat final. Bruno Fernandes mencetak hat-trick, termasuk 2 gol penalti, sementara Diogo Dalot menambah gol keempat. Namun, pertandingan ini juga diwarnai oleh kontroversi keputusan wasit. Pada babak kedua, wasit Beno Baston memberikan 2 penalti yang dipertanyakan kepada Manchester United setelah tinjauan VAR terkait dugaan pelanggaran terhadap Patrick Dorgu dan Bruno Fernandes. Selain itu, John Aramburu dari Real Sociedad menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran terhadap Dorgu. Eritz Elustondo dari Real Sociedad mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit, menyatakan bahwa ia bahkan menyarankan timnya untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Liverpool Football Club telah mengumumkan kemitraan multi-tahun dengan Adidas sebagai pemasok perlengkapan resmi mulai musim 202 Mei
tahun 2026. Kemitraan ini menandai kembalinya Adidas ke tim Merseyside setelah sebelumnya bekerja sama pada periode 1985 sampai 1996 dan 2006 sampai 2012. Nilai kesepakatan ini diperkirakan mencapai 300 sterlin juta untuk durasi 5 tahun. Dengan pembayaran tetap 30 juta sterlin per musim, ditambah royalti 20% dari penjualan merchandise, yang dapat meningkatkan total pendapatan klub menjadi lebih dari 60 juta sterlin per tahun. Perjanjian ini akan dimulai pada 1 Agustus tahun 2025. Setelah kemitraan 5 tahun Liverpool dengan Nike berakhir selama pramusim sebelum musim 202 Mei tahun 2026. Kemungkinan besar Liverpool akan tetap menggunakan perlengkapan dari Nike. CEO Liverpool, Billy Hogan, menyatakan antusiasmenya atas kembalinya Adidas sebagai mitra, mengingat sejarah sukses bersama dan harapan untuk menciptakan perlengkapan ikonik yang mendukung performa di lapangan. CEO Adidas, BJ Aaron Golden, juga menyambut baik kemitraan ini, menyoroti status ikonik Liverpool dan kesempatan untuk menyediakan teknologi terbaru dalam perlengkapan tim. Erspo, aparel resmi Timnas Indonesia, telah merilis jersey kiper terbaru dengan desain warna kuning dan aksen hitam. Jersey ini menampilkan garis hitam di bagian pergelangan tangan dan lengan, serta detail tambahan berupa 8 notasi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang tersemat di bagian belakang leher, menambah kesan nasionalisme. Sebelumnya, terdapat juga jersey kiper dengan warna hitam yang dirilis oleh Erspo. Perbedaan antara jersey hitam dan kuning ini memberikan pilihan bagi para penggemar dan pemain yang ingin memiliki perlengkapan resmi Timnas Indonesia sesuai preferensi warna. PSBS, Biak, klub sepak bola asal Papua, telah mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan sisa musim Liga 1 202 April tahun 2025 dengan menjadikan Stadion Lukas NMB di Jayapura sebagai markas sementara. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya mereka menggunakan Stadion Kapten 1 Wayan Dipta di Bali sebagai kandang sementara karena kendala infrastruktur di stadion asal mereka, Stadion Cendrawasih di Biak. 4 pertandingan kandang yang dijadwalkan di Stadion Lukas NMB adalah melawan PSS Sleman pada 10 April, Barito Putra pada 26 April, Persis Solo pada 11 Mei, dan Arema FC pada 18 Mei. Presiden PSBS, Biak Yan Parmenas Mandenas, menyatakan rasa terima kasih atas izin penggunaan stadion tersebut dan berharap dapat membanggakan masyarakat Papua serta mendapatkan dukungan penuh dari mereka dengan kembali ke Papua. PSBS Biak berharap dapat memperbaiki performa mereka dan tetap berada di posisi 10 besar klasemen Liga ke-1. Anthony, pemain sayap asal Brasil yang dipinjamkan oleh Manchester United ke Real Betis pada Januari tahun 2025, telah menunjukkan performa impresif di La Liga. Dalam 10 pertandingan, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist. Angka yang sama dengan total kontribusinya selama 52 pertandingan di Manchester United. Pada pertandingan terbaru di UEFA Conference League, Anthony berperan penting dalam kemenangan 4-0 atas Vitória Guimarães. Ia mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, membantu Real Betis melaju ke perempat final melawan Jagiellonia Białystok. Perkembangan positif Anthony di Real Betis menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya, meskipun tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman. CEO Real Betis, Ramon Alarcón, mengungkapkan bahwa Anthony ingin tetap di klub tersebut. Namun, pelatih Manchester United, Ruben Amorim, berpendapat bahwa peningkatan performa Anthony disebabkan oleh intensitas fisik La Liga yang lebih rendah dibandingkan Premier League. Komentar ini dibantah oleh agen Anthony Junior,
Pedroso, yang menekankan bahwa kurangnya kesempatan bermain di Manchester United menghambat perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.